Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah yang ingin dia katakan kepadamu, ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Dan ya di sini hanya readingan ya. Jangan 100% kamu percaya tarot ya. Kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya. Di sini ada dua pile ya, pile pertama, pile kedua. Silahkan kamu pilih sesuai intuisimu ya. Kalau ada dua orang, bisa si A untuk pile pertama dan si B untuk pile kedua. Ataupun kalau cuma satu orang, silahkan pilih satu di antara kedua pile ini ya. Nanti lebih jelasnya siapakah dia di akhir readingan ya, dari koneksi inisial dan dari koneksi zodiak mereka, biar kamu yakin bahwa ini isi hatinya untukku ya, curhat ya, dia mau bilang apa ya. Setidaknya ini adalah ya salah satu introspeksi diri juga kalaupun ada yang negatif ya, supaya kamu tahu bahwa oh ternyata dia suka ini, oh ternyata dia nggak suka ini ya. Yang disukai ya saya lakukan, kalau tidak ya nggak boleh saya lakukan gitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Saya langsung ke file pertama. Silahkan kamu pilih. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu. Setelah kamu pause baru kamu pilih. Dan setelah itu baru bisa melanjutkan mendengarkan readingannya. Oke, saya langsung di file pertama. Saya sisihkan file keduanya. Maaf agak berisik ya. Anak-anak lagi main ya. Seperti biasa mereka happy, bahagia ya. Jadi maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Dan semoga energi kebahagiaan mereka tertular kepada kalian yang mendengarkan. Oke, kita langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah isi hati dirinya untukmu. Ataupun ini juga bisa vice versa ya. Kamulah yang menginginkan ini untuknya ya. Tetapi saya akan berusaha untuk setidaknya dari mereka ke kamu. Karena kan kamu yang mendengarkan, bukan dia yang mendengarkan gitu ya. Tetapi kalaupun ada energi yang terbolak terbalik ya, berarti energimu paling tinggi, di mana kamu ingin menginginkan dia seperti yang terbaca dari kartu ya. Oke, kita lihat di sini ada The Hangman. Wow, dia ingin kamu tegas ya, kamu tuh pelin-pelan menurutnya. Entah siapapun ya, ini umum, entah dalam hubungan pernikahan, hubungan berpacaran, pertemanan, ataupun mungkin dari lingkungan kerja, studi, ataupun apapun ya. Kamu bisa menyesuaikan ya. Karena mereka merasa bahwa kamu tuh orangnya pelin-pelan. Kalau janji nggak ditepati atau telat. Ya, jadi dia tuh kayak macam ilfil gitu. Ah, kayaknya kamu nggak bisa dipercaya deh. Kayaknya kamu hanya mempermainkan. Jadi kalau macam contohnya bicara waktu, kamu jam karet gitu ya. Jamnya nggak tepat waktu, nggak bisa konsisten juga pada waktu dan ucapan. Kadang-kadang malah kamu lupa dengan ucapan kamu, atau iya nggak ya, iya nggak ya. Dan gampang dipengaruhi orang. Macam contoh, kamu sudah janji, tiba-tiba ada orang lain mengajak, kamu langsung mengiyakan. Padahal kamu sudah tahu bahwa kamu sudah duluan janji sama si A, sama dirinya gitu. Tapi tiba-tiba batal untuk pergi dengan si B. Dia marah ya. Bukan marah juga sih, tapi maksudnya kecewa ya. Ada juga yang marah kalau pasangan ya, entah pacar ya, dia marah. Katanya di rumah, ujung-ujungnya saya lihat kamu jalan dengan kakak kamu, dengan ibu kamu, ataupun dengan orang lain ya. Dia marah itu kalau pasangannya ya, karena tidak ada kejujuran. Ataupun juga
kalau bicara tentang uh, bisnis klien ataupun apapun, rancu ya. Kadang-kadang bilang A, kadang-kadang besoknya B, C, D ya. Jadi membuat dia tidak nyaman karena keputusan yang pelin-pelan. Ya, mungkin kamu sebagai customer ya, dia merasa kemarin bilangnya deal mau beli ini, mau ambil produk ini, tapi kok kesini-sini malah batal ya, padahal sudah briefing, sudah dijelaskan, sudah testimoni juga, sudah diberikan testimoni supaya meyakinkan gitu kan, ataupun mungkin sudah tanya-tanya banyak, dia udah capek juga melayani, tapi malah kamu antara iya dan tidak belum pasti. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang merasa kamu orangnya plain plan. Oke, berikutnya the Chariot ya. Kamu punya karisma yang tinggi ya. Mereka merasa bahwa kamu tuh penuh dengan karisma, di mana kalau kamu ya wanita, kamu cantik. Terus kalau kamu laki-laki, kamu berwibawa ya, ganteng ya, diam. Kamu diam, tapi kalau udah kenal wah heboh juga gitu. Ya, pokoknya karismamu apa aja gitu, nggak sembarang orang bisa mendekatimu, walaupun mungkin kamu friendly gitu, tapi untuk dekat sekali kayaknya kamu mereka sungkan untuk kamu, dan tidak bisa sembarang orang masuk dalam hidupmu ya. Kamu menyeleksi. Jadi ada beberapa yang ingin mau jadi temanmu atau bicara denganmu aja kayak gugup, takut gitu ya. Karena kamu punya karisma. Saking karisma, artinya judes jutek gitu ya, kayak macam bukan judes jutek yang negatif, tapi memang mungkin dasarnya kamu raut mukanya kayak gitu. Jadi mereka kayak macam segan, bahkan mungkin ada yang takut ya. Karena kamu bicaranya juga to the point. Ya. Oke, di sini ada The Magician ya. Mereka merasa kamu tuh penuh keberuntungan ya. Mungkin kamu terlahir dari keluarga yang kaya, ataupun tercukupi ya, ketimbang mereka. Artinya mereka melihat dari sudut pandang mereka ya, bukan dari sudut pandang semua orang. Jadi dia merasa bahwa mungkin kamu ini cantik, kamu ini kaya ya. Mungkin kamu ada salah satunya ya. Saya hanya menyebutkan energi yang paling tinggi. Dilahirkan dari keluarga yang baik, punya orang tua lengkap ya, maksudnya mungkin dia anak broken home, atau mungkin ya dia merasa bahwa ada orang tuaku tapi orang tuaku sibuk, kamu orang tuanya antar jemput ya, dia merasa kamu tuh penuh keberkahan, penuh keberuntungan ya. Ada keluarga yang mencintaimu, sedangkan dia mungkin dicuekin, ataupun mungkin dari sisi keuangan juga kamu tercukupi, kamu bisa membeli apa yang kamu inginkan, kamu pintar, kamu cantik, ganteng. Dan ada satu lagi mungkin ya, kalau mungkin kamu di dunia kerja atau apa, kamu sebagai ibu rumah tangga tapi kamu banyak duit, bisa mengatur waktu, bisa jalan-jalan dengan anak. Nih ada beberapa seperti gitu kalau seandainya kamu seorang ibu, karena energinya paling tinggi adalah ibu ya. Jadi mungkin ibu-ibu lain yang kerja pada aduh coba ya kalau seandainya suamiku bisa seperti suamimu gitu, atau kamu berkarir dengan bisnismu ya. Saya juga mau seperti kamu, di rumah aja kerja bisnis dapat duit, saya mau kemana aja bisa ya, saya ngatur waktu, saya yang jadi owner. Ada seperti gitu, yang mana orang kerja menginginkan jadi ibu rumah tangga karena saking capeknya ya. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Kalaupun mungkin kamu ya berarti kamu menginginkan sosok kehidupan dari orang lain ya, betul tidak? Ketik di kolom komentar. Jadi seperti gitu dari koneksi dirinya yang ingin dia sampaikan ya, isi hati yang ingin dia sampaikan kepadamu. Aku kagum kepadamu. Ini banyak kartu pertama, ini banyak kekaguman ya, kekaguman. Terus cuman satu saja yang plain plan tadi yang negatif itu mungkin harus dikoreksi ya, introspeksi diri juga. Dan karisma ya, kamu karismanya lembut, penuh pesona, menawan ya, bisa didekati tetapi tidak sembarang orang bisa mendekatimu ya. Kamu friendly tapi tidak sembarang orang bisa mendekatimu ya. Bagus, tingkatkan ya. Kalau yang negatifnya tadi, yang pelin-pelannya harus bisa lebih tegas ke depannya. Oke, kira-kira siapa? Kita lihat dari inisial dan zodiaknya. Oke, saya ke inisial dulu, dimana untuk inisial saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf R, ada huruf J, ada huruf M, S, I, Y, C, K, P, G, Q, E, W, L, V, dan
D. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate, mungkin dari inisial. Kok inisial? Dari zodiak, inisial sudah ya. Dari zodiak mereka, dimana untuk zodiak saya sudah menarik energinya juga. Kita lihat untuk koneksi zodiak. Di sini kamu terkoneksi dengan ada Scorpio, ada juga Taurus, ada bintang Virgo, ada Aries, ada Pisces, Gemini, Capricorn, dan ada bintang Leo ya. Jadi untuk koneksi file pertama ya, dari inisial dan zodiaknya. Semoga resonate ya. Kita lanjut untuk file kedua. Baik, untuk file kedua kita lihat ya, apa yang dia ingin katakan kepadamu atau isi hatinya ya tentangmu atau pendapatnya ya kepadamu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah pendapatnya tentangmu ya. Aminkan yang terbaik ya. Oke. Kalaupun ada yang negatifnya, berarti itu dipakai untuk introspeksi diri ke depannya agar hidupmu lebih baik ya. Ini umum juga ya, entah dalam hubungan, pertemanan, hubungan percintaan maksudnya, ataupun pertemanan atau keluarga ya, ataupun juga rekan bisnis, pimpinan, karir, ataupun studi ya, sekolah ya. Kamu bisa menyesuaikan siapa mereka nantinya. Untuk lebih jelasnya di koneksi inisial dan zodiak di akhir readingan. Oke, kita langsung saja pendapatnya tentangmu. Wow, Seven of Wands. Kamu orangnya penuh dengan kasih. Wah, mereka merasa kamu tuh penuh dengan kedamaian, orangnya tenang, pembawaannya lembut, dan penuh kasih sayang. Ya, mungkin mereka pernah menjahatimu, kamu memberikan pemaafan, ataupun mungkin kamu yang balik menegur ya, atau malah kamu yang minta maaf ya. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya, kamu tuh penuh kasih ya, dimana saya sudah jahatin kamu tapi kamu masih mau berteman denganku atau masih mau menolongku. Nah, ini mereka merasa seperti gitu ya, ataupun mungkin kondisinya mereka sadar bahwa wah ternyata karma itu ada, dimana saya pernah menjahatimu tapi semesta yang membalas, bukan kamu. Nah, ini ya, jadi mereka merasa bahwa kamu tuh sosok yang penuh dengan wibawa, karisma, feminim ya. Jadi kamu orangnya tegas tapi penuh kasih. Jadi kamu tuh kayak macam gak mau ribut, gak mau cari masalah, gak mau ikut campur urusan orang, gak mau gosip ya. Kamu punya prinsip sendiri yang mana ingin ketenangan dari sisi mental dan dari sisi spiritual juga ya. Kamu orangnya religi ya, rajin beribadah ya, walaupun mungkin kondisinya ada juga yang mungkin merasa bahwa kamu nih nggak ibadah juga, nggak rajin ibadah, tetapi kamu mengikuti semua yang ada di aturan-aturan kitab gitu ya. Jadi betul-betul penuh kasih, bukan hanya sekedar teori saja tapi kamu langsung mempraktekannya gitu. Nah, ini ada juga seperti gitu, yang mana dia tuh membandingkan, dia tuh rajin beribadah tapi kelakuannya kayak orang tidak punya kasih, sedangkan si dia itu ugal-ugalan ya, tetapi penuh dengan kelembutan, kasih sayang ya. Apalagi kalau seandainya kamu ini, karena ada versinya seperti gitu ya, ada pula juga yang memang rajin beribadah dan penuh kasih. Kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan ya, karena dari tingkat spiritual kamu betul-betul up ya. Tidak berpatokan pada agama ya, tidak berpatokan pada ibadah, tetapi lebih kepada kemanusiaan, di mana semua yang ada di ayat ya, di firman, kamu praktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari, yaitu bentuk ucap syukur, pemaafan, keikhlasan ya, dan cinta kasih. Waduh, adem ya, mereka bersamamu tuh adem ya. Kamu orangnya dibilangnya penuh dengan kebijaksanaan. Di sini ada Ace of Sword ya, tuh tadi ya. Kamu orangnya pintar tapi nggak pelit ilmu ya. Kamu tuh orangnya bijaksana, nggak bisa dipermainkan orang ya. Kamu punya empati, tetapi kamu juga memakai logikamu. Jadi ibaratkan kalau ada ayat yang berkata kita beriman tetapi harus berhikmat, kita penuh kasih tapi akal budi itu juga harus dipakai ya. Artinya logika kita juga harus dipakai gitu. Nah, ini jadi kamu seperti gitu, tidak bisa dipermainkan, walaupun mungkin mereka merasa kamu nih baik, tapi
Ada yang mau ingin memanfaatkan tetapi kamu tuh kayak nggak bisa dimanfaatkan gitu. Ada pula juga yang berhasil memanfaatkan kamu tapi akhirnya kebaca kamunya. Kamu akhirnya kayak macam mundur perlahan. Dia merasa bahwa wah dia tahu nih kalau saya hanya mempermainkan dia. Nah ini jadi mereka malu sendiri ya. Makanya tadi saya bilang kamu tuh penuh kasih, kamu nggak membalas, kamu nggak marah-marah, ya sudah saya mundur gitu. Ataupun ada orang yang mungkin menduakanmu, ya kamu nggak mau diduakan, ya sudah saya lepas kamu walaupun cinta. Nah ini kalau di dalam hubungan ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Karena dia merasa bahwa kamu orangnya tegas, ya tidak bisa dipermainkan dan tidak bisa disetir, ya. Jadi kalau kamu punya pendapat, kamu akan mempertahankan pendapatmu itu. Nah itu ya. Ada sosok keras juga tetapi keras yang benar ya, bukan keras yang salah-salah ya. Kan ada juga yang sudah salah tapi membenarkan kesalahan. Tapi kalau kamu tidak, kamu tuh melihat dari sisi baiknya. Kalau memang salah ya nggak dilakukan, atau kalau memang kamu salah ya kamu minta maaf. Begitupun kalau seandainya kamu benar ya kamu tetap kekeh pada pendirianmu. Nah itu. Dan di sini ada Knight of Swords ya, kamu pejuang tangguh. Waduh, kamu cita-citamu apa yang kamu inginkan harus terwujud. Jadi kamu tuh orangnya nggak cepat putus asa. Kamu tuh orangnya pekerja keras ya. Mereka melihat kamu tuh sosok yang gentleman ya. Tadi ada sisi feminim tapi di sini juga ada sisi maskulin dalam soal meraih apa yang kamu inginkan. Jadi kamu betul-betul gigih ya. Bahkan apapun yang akan kamu lakukan gitu ya. Yang penting goalnya up ya. Apa yang kamu inginkan harus terwujud gitu. Ya, dengan cara yang benar ya. Ada juga sih saya lihat di sini dengan cara yang dibilangnya bukan nggak benar juga, tapi kayak macam namanya juga persaingan ya. Jadi kamu tuh kayak macam ya kalau di dunia sikut menyikut ya sama, kita bermainnya sikut menyikut gitu. Bukan berarti dia kamu di level yang berbeda gitu. Jadi kalau kita berkompetisi, yuk mari kita berkompetisi secara sehat. Nah gitu ya. Jadi kamu tuh penuh dengan tantangan. Kalau kamu jalannya mulus-mulus kayaknya nggak ada acuan untuk adrenalin gitu, memacu adrenalin kamu kayak nggak mau, kayak bukan nggak mau tapi kayak kurang gitu. Tapi kalau penuh dengan tantangan kamu suka. Nah ini mereka merasa bahwa kamu tuh orang yang pekerja keras, sosok yang humoris tapi tegas ya, dan sosok yang punya pesona tetapi tidak murahan. Jadi kamu kayak macam bisa bergaul dengan siapa saja juga ya, tapi nggak murahan, nggak ya pokoknya ketawa ketiwi dengan siapapun tapi mereka menghormati gitu, tidak murahan ya. Nah ini mereka merasa bahwa hidupmu tuh penuh dengan kebahagiaan, kamu punya talenta yang bagus, kamu orangnya pede, terus juga ya itu penuh kasih ya. Wow keren ya. Jadi itu yang saya lihat ya pendapat mereka untukmu. Oke ya, maaf agak berisik ya. Oke, untuk koneksi inisial dan zodiak ya, saya sudah menarik energinya. Kita di inisial dulu, mereka yang terkoneksi denganmu. Kita lihat siapa saja yang kagum terhadapmu. Ini positif semua ya, yang di pile kedua ya. Kagum kepada pesonamu, pada karaktermu, pada pembawaanmu ya. Ada kamu terkoneksi dengan huruf O, huruf T, huruf B, maaf kalau berisik ya, huruf L, ada S, ada Z, ada F, ada C, ada G, X, I ya, ada I, ada P, maaf agak berisik ya, ada tamu tadi, ada N, Y, W, dan Q ya. Oke, jadi itu dari koneksi inisial. Dan kalaupun mungkin di inisialnya tidak terkoneksi, mungkin dari zodiak. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini, kamu terkoneksi dengan bintang apa? Oke, saya sudah menarik energinya juga. Di mana ada bintang Taurus, Virgo, ada Leo, Aries, Aquarius, Pisces, dan bintang Gemini.
Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.